Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rekan-rekan media. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada semua rekan-rekan media yang sudah hadir, terima kasih kedatangannya di konferensi pers peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda. Kami akan mengadakan sebuah mimbar rakyat. Ya, saya ingin mengklarifikasi juga mengenai kegiatan tadi pagi, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini ada beberapa pembicara yang diundang dari Jakarta dan Bali G juga. Pertama, saya sendiri Michael Sinaga. Di sebelah kanan saya ada Bang Rismon Sianipar, Pak Bambang Tri, Bang Ade Darmawan dari Medan. Kalau yang di sebelah kanannya Mbak Wuri dari Solo. Di sebelah kiri saya Pak Roy Suryo dari Jakarta, Pak Abadi Sutoyo dari Sutoyo Abadi, kebalik. Mohon maaf, Pak Sutoyo Abadi dari Semarang, Pak Lili dan Pak Usman Amiruddin, dua-duanya dari Solo. Nah, di belakang, belakang juga ya, Mbak Mary dari Jakarta, Mas Bangun Sutoto, Bang Suroto dari DGP, Mas Nanang dari Klaten, dan dari Solo. Jadi di sini banyak aktivis-aktivis Solo yang juga ikut bergerak bersama dengan kami mensukseskan mimbar rakyat yang tadi pagi seharusnya dilaksanakan di Desa Ngemplak, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Karangmojo Sawahan di Kabupaten Boyolali. Nah, saya sekarang ingin mengklarifikasi tentang acara tersebut, di mana sebetulnya di situ ada undangan dari seorang warga setempat yang memiliki tanah di situ, tanah kosong, dan bersedia untuk dipakai sebagai tempat acara mimbar rakyat bebas, di mana itu adalah rangkaian dari acara 2 hari 27 dan 28 memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Mengapa mengangkat tema Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran? Seperti yang kita lihat di depan kita semua ini, ada banyak sekali contoh-contoh ijazah. Dan ini tidak terlepas dari keterangan-keterangan yang kami akan sampaikan mengenai topik tersebut, mengenai ijazah dan pendidikan yang dulu katanya pernah dilalui oleh Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Tadi ada beberapa warga yang mengaku warga, sekelompok orang yang mengaku warga, menutup akses jalan dan menghalangi untuk kami masuk ke daerah situ. Karena situasi tidak kondusif dan sepertinya sulit untuk dikendalikan, maka kami tidak jadi datang ke lokasi tersebut meski sudah diundang. Jadi kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Solo yang ingin menyaksikan mimbar bebas tersebut dan tidak bisa melaksanakan karena sekelompok orang yang menghalangi jalan tadi. Tetapi kami juga ingin mengundang supaya tidak patah semangat. Kami besok akan adakan acara di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo di jam 12.30 setelah zuhur. Di Gedung Umat Islam ada mimbar rakyat yang bertepatan dengan 97 tahun Sumpah Pemuda. Nah, saya sekarang akan mempersilahkan kawan-kawan pembicara untuk menyampaikan sisi-sisi dari mereka, yang ada beberapa tadi di antara mereka seperti Mbak Wuri dan Mas Bangun, Bang Ade yang sudah ke lokasi acara dan melihat sendiri seperti apa sekelompok orang tadi yang menghalangi jalan masuk. Untuk pertama siapa dulu ya? Mbak Wuri dulu. Kepada Mbak Wuri dulu dari Solo. Nanti ditutup oleh Pak Roy ya. Terakhir Pak Roy ya. Silakan Mbak Wuri. Pakai yang ini. Oh, yang ini biar dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, karena saya sebagai orang Solo dan berkolaborasi dengan pusat, saya ucapkan terima kasih
karena keberadaan di Solo ini puncaknya ya, puncak awal dari seorang yang namanya Jokowi itu luar biasa zolimnya, kalau saya bilang seperti itu, dan pembohongan publik yang luar biasa. Dan saya mendukung, support, dukungan kepada teman-teman seperjuangan, sepergerakan yang ada, yang berangkat dari pusat, dari Jakarta, Medan dan sebagainya, yang telah menginginkan seorang Jokowi ini sebetulnya harus diadili ya. Karena sudah merugikan banyak rakyat Indonesia yang luar biasa, dan kebetulan saya juga dari Solo, merasa kecewa. Kita tuh akan menyuarakan suara yang sebenarnya, aspirasi kami sebagai seorang perempuan di mana harus didengar, akan tetapi suara kami merasa dibungkam. Karena dengan keberadaan kami mengadakan kemarin sudah settle tempat dan sudah dipersiapkan untuk acara pada hari ini, ternyata sudah ditutup atau diblokade sama banyak orang. Di situ saya nggak bisa sebutkan, yang jelas itu orang-orang bayaran, saya bilang gitu. Di samping orang bayaran, saya katakan ini memang boleh dikatakan orang yang termul yang memang dikondisikan oleh seorang Jokowi. Hanya satu kata, kita mencari keadilan, bukan mencari pembenaran, tapi mencari keadilan dan kebenaran. Di mana letak posisi kami selama ini telah didolimi. Satu kata yang akan saya ucapkan dan satu kata yang akan saya sampaikan di sini. Saya terima kasih akan dukungan teman-teman yang kolaborasi di daerah di Solo ini untuk mendukung giat kami besok di GUI Kartopuran, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, yakni makzulkan Gibran, adili Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana dulu nih? Pak Usman dulu. Ya. Yang kedua, saya minta tanggapan dari senior kami, Pak Usman, aktivis senior dari Solo. Bagaimana tanggapannya atas kejadian tadi? Bagaimana perasaan rakyat Solo? Silakan Pak Usman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih salib yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan yang dari Jakarta, yang luar biasa giginya sampai mau turun ke kota Solo dengan tujuan yang mulia, yaitu meluruskan perjalanan bangsa dan negara. Yang oleh Pak Prabowo dikatakan bahwa saat ini Indonesia ada di persimpangan jalan. Ini tugas kita semua. Kalau betul-betul memang cinta terhadap bangsa dan negara, mari bergerak bersama-sama dengan kami. Saya sangat terharu, salut kepada teman-teman Jakarta dengan beberapa upaya yang dilakukan, antara lain untuk membongkar mengenai kasus ijazah. Kami salut, cuman kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta memilih dengan cara lain. Kami bergerak di bidang politis, bukan penegakan hukum. Maka concern kami adalah pertama kali Gibran harus diturunkan karena dia adalah anak haram konstitusi. Ya, itu yang kami lakukan. Kemudian mengenai kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang ke arah itu, kami sangat mendukung. Tapi kami concern makzulkan, turunkan Gibran secepatnya. Karena itu merupakan benalu yang ditanam oleh Jokowi dalam rangka untuk menjatuhkan wibawa Bapak Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Usman. Silakan. Ya. Yang ketiga, supaya mendengar langsung bagaimana keadaan di lokasi acara tadi dan penghadangan yang dilakukan, saya serahkan kepada Mas Bangun Sutoto supaya diceritakan secara singkat. Baik, terima kasih Bang Michael dan saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Tadi saya, Bangun Sutoto,
menghadiri undangan dari teman-teman panitia Mimbar Rakyat di Dusun Karangmojo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Namun ternyata sebelum sampai di lokasi saya sudah dihadang oleh salah seorang warga setempat yang mengatakan acara dibatalkan dan kemudian dipindahkan di sebuah tempat begitu. Ketika saya tanya, orang tersebut tidak tahu. Akhirnya saya kontak dengan Mas Andika, salah satu tim lawyer dari Pak Muhammad Taufik, dan kemudian tadi saya menunggu beberapa saat. Kemudian portal yang tadinya ada di dekat panggung digeser di pertigaan utama mau masuk di Dusun Karangmojo. Tetapi alhamdulillah tadi meskipun di portal saya beserta dengan tim dari Pak Muhammad Taufik dan juga dari pemilik tanah sendiri, saya sampai di titik lokasi mimbar, dan di samping sebelah kiri mimbar atau di sebelah timur mimbar ada banner yang bunyinya begini, saya bacakan. Kami seluruh rakyat Indonesia cinta damai, mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, menolak bentuk upaya-upaya gaduh yang merusak persatuan dan kesatuan. Kemudian di tulisan paling bawah ada tagar yang berbunyi begini, pemerintah tegas dan penuh wibawa berantas pembawa onar bangsa. Sebetulnya andai acara Mimbar Rakyat atau diskusi rakyat tadi terlaksana dengan lancar, kita semua hari ini akan mengetahui siapa sebetulnya yang termasuk pembawa onar bangsa. Nah, tetapi karena acara hari ini batal, karena memang kami sekali lagi menghargai dan menghormati kondusivitas, kami ingin menjaga keharmonisan dan juga niat kami semua adalah memberikan edukasi kepada publik, maka kami mengalah dan sebagaimana yang tadi Bang Michael sampaikan, mari bersama-sama hadiri acara Mimbar Rakyat besok di Gedung Umat Islam Kartopuran. Demikian, terakhir sama seperti yang tadi oleh Mbak Wuri, Pak Usman sampaikan, makzulkan Gibran adili Jokowi. Merdeka! Ya, dari Solo ada lagi yang mau bicara? Pak Lili. Oke. Sekarang supaya kita selesaikan semua yang dari Solo dulu, baru kita beralih ke yang Jakarta. Saya serahkan ke Pak Lili dari Aliansi Rakyat Bergerak, Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka-mereka yang tadi menghalangi kami semua. Karena mereka tidak tahu, mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Jadi kasihan sekali, sangat-sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh, saya adalah Solo, adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo, karena Kang Mami adalah geng Solo. Gitu. Jadi geng Jokowi, mari kita pilih. Nah, itulah yang saya katakan bahwa saya juga pesan di dalam konferensi ini kepada Prabowo Subianto. Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang. Karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, makjulkan Fufu Fapa. Terima kasih pesan saya. Merdeka. Terima kasih. Oke. Pak, saya dulu ya. Oh, jadi Bapak mau tanya apa gimana? Nah, sekarang kita minta untuk mewakili Jawa Tengah dari Pak Sutoyo Abadi. Suka kebalik saya. Jadi saudara sekalian, saya persingkat ya karena waktunya memang singkat. Tapi pesan saya bukan kepada masyarakat, hanya masyarakat Solo, tapi kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Masyarakat Indonesia harus tahu persis kenapa Jokowi sampai jadi presiden. Itu bermula dari si politik Yahudi yang sangat keji dan sadis.
yang disembunyikan namanya Brainstorm Says. Jadi itu adalah sebuah nama, persisnya nama itu adalah Freemasonry. Itu adalah satu politik yang akan menghancurkan Indonesia. Satu, rakyat Indonesia harus tahu kejadian ini adalah bersamaan setelah rontoknya Undang-Undang 45. Itu diganti 22. Pada saat itu ideologi ini akan mencari presiden yang bisa dimainkan oleh semua kelompok kapitalis. Bapak jangan salah, bahwa kapitalis itu tidak bisa kerja dengan komunis. Itu satu kesatuan itu. Nah, pada saat itulah maka lahir dari Solo. Bapak ingat, ada yang disebut dengan apa namanya bom ya. Bom Bali pada saat itu. Coba ingat, semuanya ingat. Seluruh Indonesia ingat. Gondolais Prize itu datang ke Solo. Itu sudah pada konsep yang matang untuk mencetak, ketemulah yang namanya Jokowi akan jadikan presiden pada saat itu. Nah, saudara sekalian, di situ terlibat Megawati menolak, SBY menerima, dan ada 2 jenderal yang menjadi motor untuk menjadikan Jokowi jadi presiden boneka yang akhirnya akan membawa kehancuran ini, yaitu Ruth Binsar Panjaitan dan Hendro Priyono. 2 jenderal inilah yang terus berlanjut. Keempat, Anda ingat ketika Jokowi dibawa ke Singapura, beliau mengatakan apa? Aku kurang ngerti apa-apa. Itu kalau di Indonesia, aku nggak tahu apa-apa. Jadi sungguh-sungguh pada saya itu memang nggak tahu sama sekali itu. Kalau dia akan jadi presiden Indonesia, akhirnya terjadi rentetan cerita, dia masuk ke jadi gubernur, menjadi presiden. Disitulah suatu peristiwa yang namanya Pratikno, rektor gitu, bla 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 bla, cerita rektor ini. Disitulah akan lahir sebuah ijazah palsu. Muncullah yang namanya Bambang Tri, itu orangnya ada di sebelah kanan saya. Waktu itu dia tidak berpikir soal ijazah UGM sama sekali, hanya mencari bahwa ini di Solo ini ada seorang wali kota yang muncul dengan truk PKI. Ada seorang jenderal, waktu itu pangkat kolonel, dan kalau tidak salah pernah menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, sekarang Pangkowilhan. Dialah sebenarnya yang menututi siapa sesungguhnya Jokowi. Maka Bapak sering cerita, ini ditipu Jokowi. Iya, itu memang tipuan. Jadi Jokowi itu sesungguhnya presiden yang tidak tahu Indonesia akan dibawa kemana. Nah, kondisi ini terus berentet, Pak. Sampailah pada satu peristiwa yang namanya menjual kedaulatan negara, hancur Indonesia ini. Hancur itu hancur. Sampai-sampai kita semua mengenal ada PSN, ada PIK 11, PIK 1 sampai sebenarnya PIK itu sampai 11 itu. Muncul juga sebuah undang-undang namanya IKN. IKN itu adalah sebuah pelarian untuk mencarikan aguan mengganti PIK 1, PIK 2 yang itu namanya akan membentuk negara dalam negara. Itu siapa yang melakukan seperti itu? Jokowi. Jadi kita minta jauh harus secara rasional. Ketika itu ada yang namanya Jakarta itu sekarang sudah terkepung, Pak. Termasuk PIK 2 itu sudah untung Prabowo sekarang mengeluarkan keputusan untuk menghapus dari PIK 2 ini. Itu kejahatan yang luar biasa. Berentet semua pulau-pulau akan dikuasai oleh oligarki. Nah, Bapak Ibu sekalian atau seluruh rakyat Indonesia, zaman Pak Karno itu dicegat itu, zaman Pak Harto dicegat untuk munculnya etnis Tionghoa yang memang sejak abad 13 itu akan menguasai Indonesia. Semua jebol total, Pak, semua jebol berantakan ketika yang namanya orang makhluk dari Solo ini, temannya Pak Usman Amiruddin, namanya Pak Jokowi jadi presiden. Itu jebol semuanya. Itu membuka sampai oligarki itu menguasai yang namanya faktor ekonomi dan politik, sampai etnis Tionghoa bisa membuat partai politik. Inilah sebuah kecelakaan yang sangat dahsyat. Maka kita sekarang menuntut Jokowi diadili. Pertanyaan sekarang, apakah bisa? Bisa. Hambatannya apa? Saya mengerti bahwa Pak Prabowo itu masih hutang budi dengan Jokowi, ngerti. Tetapi ingat, saya mengikuti perjalanan Pak Prabowo Subianto mulai sejak dia maju sebagai wakil presiden sampai dia itu maju wakil dari presiden 3 kali. Percaya saya, itu dalam benak
perasaan Pak Prabowo itu seorang yang anti oligarki. Itu asli itu sebenarnya. Maka saya setiap nulis, tolong Pak Prabowo kembali pada jati dirinya. Sepanjang tidak, maka saya bertaruh Prabowo akan hancur bersama Pak Jokowi. Inilah ya suatu rentetan cerita yang akan saya persingkat. Hari ini adalah kita akan menuntut adili Jokowi. Apa dia? Tinggal tunggu waktu, Pak. Termasuk adalah fufu-fafa yang Bapak sebut-sebut Gibran. Itu sebenarnya ritmenya kecil, pendek sekali ini. Kalau Kapolri nanti sudah diganti, percaya atau tidak, Gibran akan rontok. Bersama Pak Usman itu akan rontok. Pan itu kejahatan yang biasa dilakukan. Nah, kebohongan Jokowi yang terus-menerus seperti itu, itulah yang menjadi kebiasaan Jokowi Anda sebut sebagai pembohong dan penipu. Oleh karena itu saya imbauan saya kepada Tarjo, saya tidak termul, Pak. Ya. Karena istri saya ini dari Solo loh, Pak. Oke. Protes juga sama saya itu. Kok saya dianggap termul oleh Pak Rismon dan oleh Pak Roy, ya itu memang kacau itu. Jadi bukan termul, Tarjo ternak Jokowi. Maka betul itu, Bapak. Enggak, tidak ada, itu bohong. Saya tekan ini, nama Mulyono tidak ada. Heri Mulyono itu ada. Tapi itu Mulyono, jadi Mulyono itu semua larut dalam kebohongan, semua jadi bodoh semua. Itu tidak ada. Maka saya nyebutnya Tarjo, Pak. Ternak Jokowi. Itu yang paling baik. Dan selanjutnya saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia, sadarilah ini sudah selesai. Tetapi Tarjo ini masih bergerak. Dan saya mengerti di Solo ini ada kekuatan parcok yang cukup kuat. Jadi saya mohon parcok-parcok ini, kalau nanti reformasi polisi hadir dan itu sudah diganti kepada Kemendagri, hancur kalian semua. Persis penggantian polisi yang ada di Georgia, persis penggantian polisi yang ada oleh si Presiden Rusia. Hanya waktu 3 hari polisi akan berubah. Tapi kalau itu tidak diganti, pasti akan terjadi ini. Ritmenya akan, jadi nggak usah takut itu. Maka kepada Pak Jokowi, saya hormat pada panjenengan sebagai manusia, tapi tidak hormat atas kebohongan dan kebejatan kalian. Jadi Pak Jokowi, ini waktunya Anda pilih, mau tobat atau tidak. Ini masih ada waktu. Pertobatan itu, jadi saya kemarin itu saya mendengar ada Kiai Abu Bakar Basir ya, sowan kepada Pak Jokowi, untuk apa? Karena Abu Bakar Basir yang masukkan Nusa Kambangan itu adalah Pak Jokowi. Tiba waktunya nanti yang ganti tempat di Nusa Kambangan adalah Jokowi. Amin. Akan menempati itu, akan terjadi itu. Jadi sudahlah, mimik psikologis apapun yang kita lihat, Anda dalam kegelisahan yang tinggi. Oleh karena itu tolong bertobatlah. Tidak ada artinya apa-apa manusia Anda akan berbohong terus-menerus, kecuali adalah bencana yang akan hadir. Dan satu hal lagi, jangan suka-suka menggunakan kekuatan mistik, karena itu kekuatan mistik tertinggi lawu sudah nggak mau ketemu dengan Pak Jokowi sekarang ini gitu ya. Dan saya ingatkan terakhir, pada akhir tahun 22, seorang spiritual yang ada di Mangkunegaran Solo ini, saya percaya sebagai umat Islam, yang namanya jin korin. Jin korin itu adalah jin yang mengikuti kehidupan manusia, termasuk Roy itu diikuti jin korin. Dia akan terdeteksi, Pak. Kebohongan sekecil apapun tidak akan bisa lolos. Dan jin korin itu memuju Soeharto akhir 22 dan mengatakan Jokowi tiba saatnya akan kena karma, pasti akan tiba. Tolong Pak Jokowi rasakan itu, hayati itu. Ini adalah Anda umat manusia, umat beragama. Dan saya ingin mengatakan bahwa Jokowi terakhir, bahwa Jokowi terah PKI itu ada bukan oknum ya, tapi ada unsur TNI yang waktu masih pangkat kolonel. Itulah orang sebenarnya yang akan mengikuti jauh hari membersamai Bambang Tri ya, pernah menjadi Pangdam Siliwangi, sekarang Pangkawilan. Itu jenderal yang paling tahu bahwa sesungguhnya Jokowi adalah dari terah PKI. Itu yang berbahaya. Makanya politik global ini adalah ada gabungan antara Amerika dan Cina ini untuk menjadikan Jokowi menjadi pengacau, penghancur, penjual kedaulatan Indonesia. Saya kira itu ya, singkat kata, moga-moga ada manfaatnya. Tapi mari kita sebagai kaum intelektual untuk turunkan Jokowi,
turunkan Gibran, itu harus ada rasio yang mendasari bahwa memang itu harus turun. Persoalan nanti soal ijazah, saya hormat forum ini, hormat setinggi-tingginya pada Dr. Rismond, Dr. Roy, dan Tifa. Kalau tidak muncul 3 makhluk ini, tidak akan kuat. Apalagi sekelas Bambang Tri, kelelep dia itu. Apalagi sekelas Gus Nur, ambiar dia itu. Untungnya saya menulis, Mas Rismond, Mas Roy, Mas Dewa, Anda akan menangkan pertarungan ke depan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Oto ya. Oke. Ya, karena namanya sudah dari tadi disebut, terima kasih ya Pak Sutoyo Abadi. Apa kebalik lagi? Benar ya? Benar. Pak Sutoyo Abadi, terima kasih. Dan karena dari tadi namanya sudah disebut, sekarang saya serahkan kepada salah satu korban, jelas-jelas korban dari Bapak Joko Widodo yang sudah pernah diadili tanpa memperlihatkan ijazah asli, dan buktinya cuma seperti yang di depan kita ini. Fotokopi, hanya mempertunjukkan seperti ini. Pak Bambang Tri sudah diadili, dan saya ingin tahu Pak Bambang tadi diundang juga sebagai pembicara, bagaimana perasaannya bahwa acara ini dibatalkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cerita tadi kejadian waktu saya datang ke lokasi itu. Saya sepanjang jalan diikuti oleh badan-badan tegap gitu. Ya. Saya ditanya, mau kemana Pak? Saya pikir lucu juga, mereka pasti sudah kenal saya toh. Gitu. Masa Bambang Tri kamu nggak tahu wajahnya tuh gimana sih? Tapi karena mereka sedang punya tujuan tertentu menanya saya itu, ya saya jawabnya gini, saya mau jalan-jalan Pak. Lu jalan-jalan kau ke sini, lu jalannya memangnya ke situ Pak, gitu. Gitu. Terus diikuti, saya berjalan kira-kira 200 meter terus diikuti. Akhirnya saya bilang, ini Pak saya mau pesan Grab gitu aja. Ya, untung Grabnya bisa masuk betulan sehingga saya bisa segera keluar dari situ. Lah, sopir Grabnya juga cerita, Pak saya kesini agak lama karena dihadang di tengah jalan, ditanya-tanya macam-macam Pak. Loh, saya nggak urusan Pak, saya itu mau ambil penumpang gitu. Ya, terus saya bisa mengevakuasi diri melalui Grab ke hotel bacanya Faith. Ya, ya itu. Nah, sekarang saya di sini ternyata ketemu dengan mereka semua. Ya ini aturan pertolongan Tuhan lagi, sudah dibubarin di sana, di Five nggak ketemu, akhirnya ketemu di kafe Wedangan Wedangan Manahan ini ya. Saya selalu dikatakan, terutama oleh Michael Sinaga ini, inilah korban Jokowi. Ya memang benar. Yang jelas saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Itu kalau dihitung sebagai masa pacaran itu mungkin sudah dapat 5 atau 6 cewek itu. Saya dipenjara dengan segala, memang kalau secara fisik nggak ada yang menyentuh saya, nggak ada yang menyiksa saya. Tetapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Saya nggak mau memperinci itu karena itu privasi saya, tapi itu saya alami dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Itu. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu, tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Ya. Tetapi yang lebih penting saat ini yang membuat saya bahagia adalah hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran Jokowi ki jebule ora duwe ijazah tenan to ki, itu. Diterjemahkan Pak, ya. Bahasa Indonesia. Ya jebulnya Jokowi itu memang ijazahnya bodong, itu bikinan pramuka.
Itu loh. Ini dikatakan orang langsung kepada saya setiap kali saya temui. Gitu. Yang penting ini, maka dalam kesempatan ini izinkan saya mengutip sajak Rendra. Bukan. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. Sekian, selamat berjuang dan kita tidak akan kalah karena tangan Tuhan sudah mendukung kita semua. Amin. Terima kasih Pak Bambang Tri, luar biasa kutipan sajaknya dari WS Rendra. Oh, satu lagi, silakan. Kurang ya, maklum Rendra Gadungan. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. Siap. Oke, nanti tinggal diedit ya. Siapa yang mau ngedit? Ya biar nyambung yang tadi itu. Besok dibacakan lagi di Gedung Umat Islam jam 12.30 peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya akan mempersilahkan tamu pembicara yang jauh sekali datang dari Medan. Karena ya dia sendiri punya sejarah dengan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi sejak dari Solo dulu dan sampai ke presiden. Untuk itu saya serahkan kepada Bang Ade Darmawan dari Medan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk rakyat Sumatera Utara. Ahoy bagi Melayu, menjuah-juah kepada Karo, Horas kepada kita orang Batak dan Batak Toba. Satu lagi Yahobu untuk warga Nias. Dan salam juga kepada warga Jawa yang ada seluruh Indonesia, yang berada di Papua, ada di Makassar, dan juga ada di Kalimantan keseluruhannya. Perjuangan ini sebenarnya bukan perjuangan Bang Rismon, bukan perjuangan Bang Roy. Sebenarnya perjuangan kita semua. Karena apa? Karena apa yang telah kita lakukan dari tahun 2014, 2019 sampai dengan pada 2024 kemarin, ini adalah sama dengan kita membunuh anak cucu kita. Kenapa ini membunuh anak cucu kita? Yang kita pilih pada 2014, 2019 adalah orang yang haus, adalah orang yang kita katakan dengan kemiskinan itu. Dia adalah manusia yang apa bahasanya? Bukan. Dia tuh kalau dia tuh dengan kemiskinan itu udah antipati. Jadi dia itu akan melakukan apapun, menghalalkan dengan merapakan semuanya untuk tidak miskin. Jadi orang-orang seperti ini, awalnya saya di tahun 2007 dia minta teman untuk datang ke Solo, hanya melihat apa yang dibutuhkan Solo. Saya saat itu tidak kenal dengan tim-timnya Jokowi, nggak ada kenal. Karena teman saya berada di Singapura. Saya datang pernah seminggu sampai 3 kali di Solo. Saya katakan sama teman, Solo ini punya satu kalimat saja, Raja turun ke tanah. Bahasa itu diimplementasikan dengan teman-teman untuk melakukan Jokowi itu turun ke tanah. Kenapa Raja itu paling pantang turun menginjak tanah? Turun dari kereta kencana, ada namanya Permadani, yang akan tidak pernah kakinya itu menginjak tanah. Makanya filosofinya Raja turun ke tanah, dia lakukan, diimplementasikan dengan teman-teman semua. Dia turun ke gorong-gorong. Selamat Riyadi itu setiap hari itu hampir ada IO, kegiatan-kegiatan. Ya, orang Solo mungkin itu ya.
pada periode dia kedua di Solo. Itu IO semuanya. Sampai para di pajak Pasar Klewer itu diundang. Itu bermakna itu raja turun ke tanah. Dan itu dia lakukan, dia berhasil. Kenapa? Keberhasilan dia ini melodramatik. Melodramatik, kita melihat orang miskin, orang sederhana bisa turun yang tidak pernah dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Padahal yang dilakukan dia itu semestinya dilakukan. Tidak ada spesialisnya itu, tidak ada istimewanya. Tetapi apa yang dia tinggalkan legasi di Solo, yang Sari Petojo diganti dengan Hotel Mall Robinson ya, Robinson. Dan itu dulu teman-teman marah sama saya. Tetapi begitu dia jadi presiden, semuanya menjilat kepada beliau. Ini yang disebut dengan dendam kemiskinan. Orang yang dendam kepada kemiskinan, pantang dan haram kita dukung sebenarnya. Tahun 2000 saya sadar di situ. Dan saat itulah saya melawan sehingga saya keluar dari Partai PDI Perjuangan saat itu, mengundurkan diri. Kenapa? Dia mencalonkan anak yang tukang martabak, yang tidak mengerti apa-apa menjadi wali kota Solo, dan anak yang saya katakan itu pernah kami pukulin dulunya. Dia pernah membuat kasus di rumah tante saya, di rumah kakak ipar saya. Itu kejadian nantilah, itu tidak boleh diekspos. Karena kalau saya ekspos dulu kata Pas Pampres 12 pas kepala kau pasti ditembak. Itu nggak apa-apa. Hari ini kita katakan kita tidak boleh lagi. Kenapa? 7 keturunan cucu kita itu berhutang. Tapi yang menikmati siapa? Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Itu sekarang ketua PSSI. Menteri-menteri yang ada sama dia, Budiari, enak mereka menikmatin, enak mereka berpesta pora di Singapura, enak mereka berpesta pora di Belanda, enak mereka berpesta pora di Paris. Tetapi kita mendanggung anak kita, cucu kita akan datang, cicit kita akan datang, mengandung hutang. Apakah ini warga Solo, warga Indonesia tidak membuka telinga, tidak membuka mata? Saya datang kemarin itu pada tanggal 20 ke Solo. Yang dikatakan direncanakan mimbar rakyat itu tanggal 21, 22. Saya datang tanggal 20. Ditunda tanggal 27. Kejadiannya begini juga. Waktu tengah malam saya datang ke tempat acara. Saya lihat ini gak jelas. Kenapa? Orang Solo sebenarnya mesti bangkit, Pak. Aktivis nasionalis mesti bangkit, bersatu. Tidak ada lagi kubu kanan, kubu kiri. Bersatu semuanya lawan. Kenapa? Kebenaran pasti akan menang. Kebenaran akan menuju jalannya sendiri. Tidak ada kebenaran itu akan melenceng kemana saja. Terima kasih kepada teman-teman, baik Bang Rismon, Bang Roy, yang dari hukum terus dari ijazahnya. Kita aktivis dari politik terus menjalankannya, akan bersatu padu. Ingat, 2026 adalah tahun kehancuran mereka. Tahun 2026 adalah tahun kehancuran mereka. Kalau mereka tidak hancur, kitalah yang akan hancur. Cuma 2 pilihannya. 2026 mereka hancur atau kita hancur. Kalau kita hancur, lebih bagus kita korek, kubur sama-sama, tidur aja kita. Indonesia telah dijual, Pak. IKN selaku legasi untuk dia mendapatkan uang triliunan rupiah. IKN itu timah apa semuanya, Blok Medan yang terjadi, dia mau tutup semuanya. Kenapa? Karena KPK telah dikebiri, KPK telah dihancurkan, karena KPK sekarang adalah tangan kanannya mereka. Jadi tidak bisa apa-apa lagi KPK. Berteriak pun kita nggak bisa. Jadi kepada siapa kita mengadu? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, pakai hukum rimba. Siapa yang kuat, dia menang. Nepal, silahkan Nepal. Revolusi belum pernah selesai, kata Bung Karno. Hari ini revolusi akan kita lakukan. Karena kata Bung Karno, revolusi belum selesai. Dengan cara apapun itu. Ya, kita mulai dari Solo dulu, kita akhiri dari Solo juga. Hari ini perjuangan untuk melawan dia. Dulu saya datang dari Solo untuk membantu dia. Hari ini saya datang berjuang untuk akan menghancurkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf untuk rakyat Indonesia, selama berapa puluh belas tahun saya mendukung beliau, saya mohon maaf. Dan ini mungkin pengganti daripada dosa saya, karena saya terus berlawan. 2020, dikala tak ada yang berani maju menjadi wali kota Medan, saya katakan saya akan maju. Tetapi ada yang maju, saya akan bantu itu habis-habisan. Kemarin dia calon gubernur, kita habis-habisan juga. Tidak peduli. Kenapa? Harta dari Tuhan semua. Insya Allah kita bergotong royong pasti menang. Gotong royong adalah eka sila kita, ajaran Bung Karno untuk kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bang Ade Darmawan. Dan sebelum kita ke main course yaitu Bang Rismon dan Pak Roy, ada satu lagi Sri Kandi yang jauh-jauh datang dari Jakarta, selalu membersamai kita, luar biasa. Untuk Kak Mary dari KNPRI, kami persilakan. Terima kasih. Maaf ya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kalau saya jauh-jauh dari Jakarta, siap untuk agenda ini. Agenda ini kan belum tentu revolusi dong, betul nggak? Ya. Agenda ini adalah menyuarakan bagaimana perpanjangan tangan kita melalui Bang Rismon, Bang Roy, dan Dr. Tifa yang sudah bicara tentang ijazah luar biasa sampai ke detail-detail. Artinya itu penguatan, ya kan, betul Bang? Ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bambang. Yang kami minta adalah besok itu hadirlah orang-orang dekat Jokowi, orang-orang masa lalunya Jokowi, orang-orang yang sudah terintimidasi dan yang sudah dihancurkan oleh Jokowi hidupnya, betul nggak? Di Solo pasti banyak dong. Banyak. Dari seluruh Indonesia kami undang besok tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Tidak ada kata lain yaitu adili Jokowi, makzulkan Gibran. Sampai ketemu besok di Gedung Umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jadi tanpa saya berlama-lama lagi, silakan saya mau minta pendapat dari Bang Rismon Sianipar dan mungkin bisa jelaskan mengenai kenapa ada sebanyak ini ijazah di depan kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Ini orang Bali gini ya. Jadi kalau kalian yang merasa bahwa kami jauh Bang, ya saya juga jauh ke sini. Ya kan, ke Jakarta juga jauh, butuh ongkos segala macam. Ya ini memang perjuangan dan tidak ada bohir sama sekali sampai detik ini ya. 1 rupiah pun tidak ada. Oke, terkait dengan tadi intimidasi ya yang dialami rekan-rekan di Solo ya terkait dengan adanya 100 orang massa yang dibayar, itu memang resiko perjuangan. Dan saya dapat info dari domisili saya bahwa ada 3 orang yang mencari saya, ya, 3 orang mencari saya, tidak tahu maksudnya apa, ya, karena sebelumnya saya sudah 3 kali mobil saya dirusak, ya, pertama kaca kiri depan, yang kedua kaca kanan dan kaca tengah, dan ban kanan, ya, ban kanan depan belakang disobek, dan yang ketiga kaca depan. Jadi itu memang bagian dari perjuangan. Tapi apakah itu membuat kita menjadi pengecut? No, ya. Bahkan sudah ada beberapa orang yang memberitahu saya info A1 katanya Bang Rismon akan dimunirkan. Ya terserah. Ya. Bagi saya hidup hari ini bisa bernapas, besok bangun pagi masih bisa bernapas, itu sudah karunia, sudah gift, sudah hadiah. Ya. Berikutnya ya di sini kita jelaskan lagi kenapa sih tema kita makzulkan Gibran adili Jokowi. Kalau adili Jokowi sudah jelas ya. Makzulkan Gibran itu Gibrannya dulu dimakzulkan, baru Jokowi bisa diadili. Jangan dibalik kalau menurut saya ya. Makzulkan dulu Gibran. Kenapa? Makzulkan Gibran itu gampang. Tinggal political will dari Pak Prabowo Subianto aja kok. Ya, karena memang kami sudah mendatangi Ditjen Dikdasmen, sekretarisnya saat ini Dr. Eko Susanto. Memang Gibran nggak lulus SMA, Gibran nggak punya ijazah SMA,
Ya. Kalau dari pihak seberang mengatakan itu kan mereka sudah S1. Halo. Pendidikan itu sekuensial, berurutan. Kalau SD-mu bodong, maka SMP sampai ke atas itu bodong. Itu pendidikan. Kalau Anda menipu SMP, maka SMA dan lainnya itu bodong. Ya. Jadi kalau SMA nggak lulus, maka sarjananya dari MDAS juga bodong. Memang Gibran nggak lulus SMA, hanya sampai kelas 1 SMA di Orchard Park Secondary School. Itu terkonfirmasi di Ditjendikdasmen, hanya mereka tidak berani konferensi pers di luar mengatakan yang sebenarnya lewat mulut mereka kepada media ataupun wartawan. Ya, jadi harus lewat mulut saya, ya, mulutnya Pak Rosuryo, Bu Tifa, Bu Kurnia, ya, Bang Jamahda Girsang. Tapi itulah yang kami dengar. Tidak kami kurang-kurangi dan tidak kami tambah-tambahin. Dia hanya memiliki satu raport 1 tahun. Sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Ditjendikdasmen adalah raport 3 tahun. Jadi ini sebenarnya Pak Prabowo Subianto saya yakin sudah tahu. Cuma pekerjaan Pak Prabowo Subianto akan lebih ringan ketika kami expose ini, ya, ketika kita desak. Ya, saya yakin Pak Prabowo Subianto juga menunggu pergerakan rakyat. Seberapa besar sih keinginan rakyat untuk Gibran ini diturunkan? Ya ayo kita bersama-sama. Bagaimana? Ya, kalau kalian mengeluh, Bang saya jauh, saya pun jauh. Bang saya nggak ada duit, ya saya pun ngumpulin duit sendiri. Ayo kita ketemu, berkumpul kita di Ditjendikdasmen, nanti Mbak Menu dari ARM itu akan menginisiasi. Kita kumpul untuk mendesak agar Ditjendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaran ijazah SMK yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh mereka pada Agustus 2019. Itu jelas itu surat keterangan palsu. Surat keterangan tidak prosedural. Makanya ketika dalam pertemuan saya tanya, ya saya tanyakan hal yang paling penting. Pernahkah ada presiden seperti ini sebelum dan sesudah Gibran? Tidak ada. Ini adalah satu kasus, satu-satunya kasus di mana penyetaran ijazah dilakukan hanya membutuhkan 1 tahun raport ditambah UTS Inserts, katanya program diploma 2 tahun, berarti D1 dan D2. Padahal D1 dan D2 di UTS Inserts atau yang sekarang bernama UTS College itu syaratnya adalah lulus SMA. Pertanyaannya, ijazah SMA apa yang dipakai oleh Gibran untuk mendaftarkan diploma di UTS Inserts? Itu perlu diinvestigasi. Tapi sayangnya DPR tidak punya nyali. Ya, justru kita yang melakukan kerja-kerja DPR saat ini, meskipun kita nggak dibayar oleh negara. Ya, kerja-kerja jurnalistik pun kami yang melakukannya. Bahkan media besar pun malah mendapat info dari kami. Mereka tidak mendatangi Ditjendikdasmen untuk menanyakan langsung. Kami yang menanyakan langsung, dan itulah jawabannya. Bahwa Gibran, sekali lagi, tidak punya ijazah SMA. Karena hanya 1 tahun di Orchard Park Secondary School. Tadi kembali lagi, pendidikan itu sekuensial. Ketika SMP bodong, maka SMA, kuliah, dan lainnya bodong. Begitu juga dengan SMA. SMA bodong. Gibran tidak punya atau tidak lulus SMA, maka S1-nya di MDIS Singapura otomatis gugur. Ya, karena yaitu mutlak, ya, pendidikan itu sekuensial dan itu mutlak. Ya. Kesimpulannya Gibran layak dimakzulkan sesegera mungkin. Ya kan? Saya mengharapkan karena mereka ini dari Solo, harusnya teman-teman dari Solo yang bersuara lebih keras. Karena mereka tidak mewakili orang Solo. Ya. Iya, orang Solo pun ditipu. Sama seperti saya tahun 2014 pun ditipu oleh Joko Widodo. Ya. Katanya lulusan sarjana Fakultas Kehutanan UGM. Sampai sekarang yang berani ya ditunjukkan kepada para termulnya. Ya. Jadi sekali lagi ya, jadi keluarga ini sudahlah enough untuk membuat susah negara ini. Enough is enough. Enough is enough. Ya, jadi kalau Jokowi ini udah selesai sebenarnya. Selalu kita bilang ini di buku Jokowi's white paper itu udah
sudah tidak bisa dibantah mereka lagi. Itu. Ya, udah bantahan dari Pak Kasmujo. Mana ada pembimbing yang diakui mahasiswanya membantah. Coba, hanya Jokowi itu dosen pembimbing yang diakuinya, membimbing skripsi maupun akademi, membantahnya. Dan dia menipu rakyat tahun 2017 di UGM. Desnatalis UGM juga menipu dia. Berdrama dengan Pak Kasmujo, padahal Pak Kasmujo tidak ada peranan sama sekali membimbing dia. Itulah kualitas Presiden Jokowi, penipu, pembohong, ya, rakus kekuasaan, serakah, seolah-olah negara ini miliknya. Ya, kalau kita telisik, memangnya ada nenek moyangnya dia berjuang dan mati sebagai pahlawan? Coba ditelisik dulu. Ya, sementara kita jutaan seperti kita, nenek moyang kita berkorban untuk mendirikan republik ini. Ya, istri saya, ya, 2 tulangnya, abang dari mamanya kandung, tewas di Salatiga, Ambarawa, dikubur massal di sana, 2 nyawa. Ya, Jokowi apa? Menyumbangkan apa? Ya, kalau ditanya para termul itu ya, termul, terjo, ternak Kasmujo, ternak Jokowi. Ya, Andi Aswan itu. Memang respon siapa? Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Kehilangan nyawa. Jangan macam-macam kalian. Mentang-mentang kami rakyat jelata. Ya. Nyawa tertumpah untuk republik ini. Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunirkan saya, dan saya dapat 3 orang mendatangi domisili saya, menanyakan saya, pemuda berbadan gelap, berbadan tegap, ya bukan gelap ya, tegap. Ada nggak jaminan untuk rakyat semacam kami? Ya, saya ingin kontra narasi kepada para termul. Motivasi politik mereka, RRT dan lainnya adalah memakzulkan Gibran. So why? Why not? Kalau Gibran bisa kita buktikan melakukan perbuatan tercela, memalsukan ijazah SMA-nya, atau tidak punya ijazah SMA, tetapi mengaku-ngaku punya ijazah SMA, itu kan perbuatan tercela. Dan itu alasan untuk memakzulkan dia, sesuai yang diatur pada pasal 7A, 7B, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian motivasi kalian menjilat, kami motivasi kami adalah menegakkan aturan hukum, meritokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Gibran itu harus dimakzulkan karena dia punya privilege. Privilege dikasih siapa? 3 lembaga negara selalu saya sebutkan. Pertama, di Jendikdasmen dengan surat keterangan yang dikeluarkan Agustus 2019. Yang kedua, KPU menerbitkan peraturan PKPU nomor 19/2023 pasal 18 ayat 3, mengecualikan presiden dan wakil presiden kalau dia lulus sarjana S1 luar negeri, dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA-nya dari luar negeri. Itu kan hanya untuk Gibran, itu 2019 dibuat. Baru yang ketiga, Mahkamah Konstitusi mengotak-atik pasal berapa sih? 169 huruf Q, syarat minimal 40 tahun. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat ini dilakukan oleh 3 lembaga negara. Presidennya siapa? Ya si Jokowi itu. Si rakus kekuasaan itu. Seolah-olah republik ini milik bapaknya, nenek moyangnya. Memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah, hai Jokowi? Sakit hati kita. Ya. Oke, saya berharap relawan Solo harus lebih banyak, lebih kuat suaranya daripada kota lain. Karena dinasti ini bermula dari Solo dan harus
diakhiri di Solo. Terima kasih. Undangan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Surakarta se-Solo Raya. Besok tanggal 28 Oktober di Pengadilan Negeri Surakarta akan dilangsungkan sidang gugatan warga negara CLS, Citizen Lawsuit. Adapun agendanya adalah mediasi yang ketiga. Hakim mediator ini saya terpaksa harus mengatakan karena kemarin dari pengacara tergugat satu, dalam hal ini Joko Widodo, Pak YB Irfan menyampaikan kepada media, kami juga ikut-ikutan menyampaikan kepada media. Hakim mediator meminta kepada para tergugat untuk hadir. Jadi kesempatan kita semuanya untuk menagih janji Bapak Joko Widodo yang akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Besok di Pengadilan Negeri Surakarta jam 10, silahkan seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, khususnya warga Solo Raya untuk datang. Kita tagih, kita buktikan janji ucapan Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Sekali lagi, datang, ikuti, kemudian kita hadir di Gedung Umat Islam Kartopuran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Rismon. Intinya kita tidak akan berhenti sampai ijazah Joko Widodo dan ijazah SMA ataupun UTS in search-nya Gibran Raka Buming Raka terbongkar habis ke publik, ya Bang Rismon. Dan kita harus sampai mengetahui, publik layak, wajib untuk mengetahui apa kebenaran dari kedua orang tersebut secara pendidikan. Sekarang kita beralih kepada Pak Roy Suryo yang tadi sudah hampir sampai ke lokasi acara namun berputar balik karena adanya beberapa hadangan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan kelompok-kelompok relawan. Silakan Pak Roy. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sebelum nanti saya bacakan beberapa poin, dan ini ada hal yang sangat baru yang saya sampaikan di Solo, yaitu tentang rumah baru Jokowi. Nanti ada hal-hal yang kita bongkar semuanya, ya. Tapi sebelumnya, karena khas ini di Solo, saya ingin mengawali dengan menyampaikan mocopat atau kidung khas Solo, ya. Rahayu tanah Nuswantara, gumelar ing mega mendung, swara rakyat lir kembang kenongo, nyaur sepi ngatur panggalihe wong cilik, yen pangwasa lali janji, tansah elingo swara bumi, aja dumeh aja kumalungkung, adil jujur dadi pepadang ati, sira para putra bangsa tata titi lan tepa slira, aja lali karo niat suci, maksulke Gibran adili Jokowi. Jadi hujan kali ini itu insya Allah justru menunjukkan bahwa kita diberi keleluasaan, kita diberi restu, dan kita diberikan jalan untuk terus bergerak. Saya ingin sampaikan beberapa poin, dan hujan insya Allah sebentar lagi berhenti. Ini sengaja turun pada saat kidung tadi, ya. Yang pertama, kami mengutuk keras tindakan saudara Joko yang tadi sudah melakukan penghadangan dan bahkan menyampaikan teror kepada kami semua. Joko memang namanya, tidak mesti Joko itu seorang Joko Widodo, karena dia adalah Joko Sasono. Joko Sasono orang kelahiran 2 Mei, padahal dia lahirnya tuh 2 Mei di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa tidak terdidik dia itu? Dia lahir tahun 82, Joko Sasono itu. Bahkan menjadi pendamping desa. Tapi kenapa melakukan provokasi terhadap masyarakat? Kami mengalah bukan berarti kami takut. Kami mengalah untuk menang.
Dan insya Allah Joko Sasono dan orang-orang yang tadi menggeruduk dan tadi melakukan tindakan yang tercela itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan kita sudah ada beberapa lembar ijazah. Kopi legalisasi ijazah yang kami peroleh dari 3 tempat. Dan ini merupakan bagian dari 8 titik yang kita upayakan. Saya, Bang Rismon, Dr. Tifa, dibantu juga oleh Pak Dr. Bonatua, Pak Bangun Sutoto, Pak Dr. Taufik, Mas asistennya Dr. Taufik, Andika dan kawan-kawan, termasuk juga Michael, Pak Janes dan kawan-kawan. Kami berusaha ini, dan kami telah mendapatkan setidaknya 4 dari 5 yang kami inginkan. Di antara 4 itu, 1 yang ada di tengah ini sebenarnya adalah kunci. Karena ini sudah pernah kami dapatkan sebelum kami mendapatkan dari KPU. Dan ini adalah yang orisinal. Dan ternyata yang dari KPU beda dengan ini. Yang dari KPU legalisasinya beda dengan ini. Artinya apa? Kami nanti akan, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa akan menyampaikan telaah secara ilmiahnya. Tapi saya sampaikan, legalisasi yang dikumpulkan ke KPU dan diserahkan kepada kami adalah palsu. 99,9% palsu. Karena berbeda dengan yang kami dapatkan secara asli ini. Itu ya, udah, baik. Kami masih menunggu dari Solo. Karena tahun 2005 yang dari Solo itu belum kami dapatkan. Kami dikatakan ini 2005 dan 2010. Nggak bisa. Harus 2 dan harus beda. Kalau hanya 1, berarti dulu ketika dia daftar di Solo, dia tidak menggunakan ini. Ini mungkin KPU Solo bisa jadi mendapatkan, ini 2010 kan, bisa jadi mendapatkan dari KPU yang lain. Artinya apa? Palsu juga. Itu yang penting. Dan itulah hasil daripada apa yang ada. Kemudian kami juga akan melakukan gugatan ke KPU. Nah, oleh karena itu, mohon maaf teman-teman semuanya, di Solo, saya besok mohon pamit. Saya besok harus menampingi Dr. Bonatua Silalahi di sidang Komisi Informasi Pusat. Tapi semua masih ada di sini. Hanya saya aja yang nggak ada di sini. Saya ke Jakarta ya untuk menjadi ahli di dalam Komisi Informasi Pusat untuk meminta dari Komisi Pemilihan Umum meminta kepada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, masih soal Jokowi. Ini penting banget. Tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di Desa Bluluan, Colomadu. Ini melanggar aturan. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada Undang-Undang nomor 7 tahun 78, khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus 20 miliar. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali nilai harga yang diberikan oleh pemerintah terhadap mantan presidennya. Rakyat harus tahu, undang-undang itu juga mengatur negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Apa kita rela? Kalau saya bisa pastikan, nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para termul yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, didatangkan
kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan, kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN akan membiayai kereta, bus. BUMN itu juga akhirnya uang rakyat, karena itu uang dari APBN. Jadi dosa, hutang Jokowi pada bus, pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati, itu adalah uang rakyat. Sebelum mulai dibuka, rakyat harus tahu, itu adalah anggaran rakyat. Sudah ada Kepres, Keputusan Presiden nomor 81 tahun 2004, mengatur lagi maksimal 20 miliar. Jelas betul. Permenq, Peraturan Menteri Keuangan. Silahkan tanya ke Pak Menteri Keuangan kita yang lagi hit ya, nomor 120 tahun 2022. Maksimal tanah itu 1.500 meter. Ini 12.000 meter. Kalau dikatakan, oh ya itu karena di Solo sama di Jogja. Mau coba dilihat perbandingan tanahnya, kali berapa, nilainya tidak setara. Bahkan beberapa presiden terdahulu, Bung Karno, Pak Harto sekalipun, Gus Dur, Habibie, itu mereka rela karena tanahnya, karena uangnya tidak bisa dibelikan tanah, mereka terima uang 20 miliar. Jadi kalau memang nggak cukup, ya uangnya harus yang dikasih, bukan memaksakan harga tanah di Solo untuk kemudian dikonversi harga tanah di Jakarta. Ini nggak benar sama sekali. SBY saya tahu persis, tanahnya tidak lebih dari 1.000 meter, ada di Kuningan, di pojok belakang sebuah kedutaan, jalannya masuk pun sempit, karena memang SBY minta tanah di Kuningan, meskipun beliau punya tanah. Kalau beliau mau besarkan Cikeas, itu tidak dilakukan. Jadi jelas ya, ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Rakyat harus tahu. Pemerintah juga harus tahu bahwa rumah baru Jokowi yang akan diresmikan nanti pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 78 pasal 8, Kepres 81 tahun 2004, Permenq nomor 120 tahun 2022. Satu lagi bagi warga Solo, kenapa tidak menggunakan kontraktor asal Solo? Apa Solo tidak punya insinyur-insinyur hebat, malah menggunakan kontraktor asal Bali? Kok mau-maunya menggunakan kontraktor luar? Memang pekerja-pekerja kasarnya dari Solo, tapi yang menikmati keuntungan adalah PT Tunas Jaya Sanur, itu dari Bali. Kenapa rela? Gitu loh. Saya tidak memprovokasi, tapi ini fakta yang terjadi. Faktanya, rumah baru Jokowi itu adalah biaya rakyat dan melanggar undang-undang. Kemudian saya ingin teruskan sedikit apa yang disampaikan Dr. Rismon tadi. Surat keterangan Gibran jelas-jelas itu melanggar, ya, karena jelas dia tidak punya ijazah SMA. Dan kalau dia mengatakan ada nanti surat keterangannya yang itu kemudian dibuat berdasarkan hasil dari UTS insert, insya Allah mohon doa restunya, saya akan laporkan langsung dari insert, dari UTS insert Australia. Dan insya Allah saya sudah ketemu dengan poin yang ada di sana. Saya akan sampaikan secara detail dan nanti pernyataan langsung dari kota Sydney tentang bagaimana surat keterangan Gibran ini yang palsu. Artinya tidak mungkin dari UTS insert atau UTS itu menyajikan itu. Jadi jelas itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Dan tidak afdol rasanya kalau di kota Solo ini tidak saya tutup dengan kesenian tradisional goro-goro. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap, rumah anyar nganggo biaya rakyat, kurang ajar. Petro iki sing arep mlebu ning omah anyar. Omah anyar, gambar gunungan iki apa mburine? Kobongan. Aku randongano, tapi gambar gunungan kobongan. Mbah kobong kuwi diobong rakyat apa kobong mergo Gusti Allah monggo.
Petruk wis sempat diusir karo Banteng Ketaton. Pengkhianat besar. Banteng ki sing gedhekno Petruk. Banteng iki sing jasa besar karo Petruk. Malah Banteng ditendang karo Petruk. Kurang ajar Petruk iki. Malah saiki nggawa pasukan gajah. Padahal ngerti ra? Gajah kuwi mbiyen tau nyerang Ka'bah. Gajah kuwi tau nyerang sing dipimpin Raja Abraha. Ana ning surat Al-Fil. Surat nomor 105 ning Al-Qur'an. Iki nyerang lan Gusti Allah nerjunke pasukan nganggo manuk ababil. Kobong gajahe, kobong Abraha, kobong omahe. Bumi goncang aja, langit gelap-gelap, kobong Jokowi ini. Tancap kayon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk semua yang akan semua sudah menyatakan apa yang dialami tadi pagi. Dan untuk para wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Besok bisa aja. Oke, atau besok aja ya, ini soalnya hujan. Dan pokoknya kita berterima kasih kepada semua rekan pers yang sudah hadir di sore hari ini. Dan kita sampai ketemu di persidangan di PN Surakarta besok pagi jam 10 dan di gedung umat Islam pukul 12.30 habis zuhur kita akan mengadakan Sumpah Pemuda 97 tahun Sumpah Pemuda. Kita adakan mimbar rakyat. Untuk itu terima kasih kepada semua rekan-rekan aktivis dari Solo, dari Jakarta, dan dari Medan ya, dan terima kasih kepada semua rekan pers yang sudah datang. Terima kasih. Foto bareng yuk. Ayo foto bareng sama ijazah yuk. Oke, silakan yang mau mengambil foto, kita mau foto bareng sama ijazah. Ya, ini print out dari dokumen ijazah Joko Widodo yang didapatkan dari KPUD Surakarta, KPUD Jakarta, dan KPU RI, serta satu dokumen yang dianalisa oleh Bang Rismon dan juga Mas Roy. Nah, ini dari sebelah kanan ini dokumen dari KPUD Surakarta tahun 2010. Kemudian ini 2012 dari Jakarta, dari KPUD Jakarta. Kemudian dari KPU RI tahun 2024. 2014, kemudian paling kiri 2019. Adapun ini pembanding. Yang ada di depan ini adalah foto ijazah pembanding. Nah, sekali lagi, mari seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, khususnya warga Solo Raya dan sekitarnya, kita hadir bersama di PN Surakarta besok tanggal 28 Oktober jam 10 untuk kita tagih janji Pak Joko Widodo yang mau menunjukkan dokumen ijazah S1-nya yang katanya dari UGM di sidang pengadilan Citizen Lawsuit. Mari kita tagih. Ya, siangnya kita lanjutkan untuk mengadakan Sumpah Rakyat Indonesia memperingati Sumpah Pemuda 90 tahun 97 tahun Sumpah Pemuda. Oke. Demikian, silahkan difoto bersama. Nah. Makzulkan Gibran, adili Jokowi. Makzulkan Gibran,
Adili Jokowi. Sekali lagi bersama-sama. Makzulkan Gibran, adili Jokowi, merdeka. Terima kasih.